Baik, bertemu lagi bersama saya di Quantum Leadership rekan-rekan. Kali ini seperti Anda ngelihat tadi ya, video tentang animasi bagaimana kita memutus sebuah tali peresmian ya. Karena ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan Blender juga. Apakah ada yang bisa untuk membuat animasi untuk memutus tali peresmian ya. Ketika ada peresmian maka tali itu putus ya. Nah, kali ini di depan kita sudah ada objek yang sudah saya siapkan asetnya, bisa Anda download di link yang saya share di YouTube ini. Di sini sudah ada aset tersebut dan kemudian kita langsung saja bagaimana kita membuat sebuah tali di sini ya. Pastikan Anda berada di Blender 3D dengan kursor berada di cursor to world origin. Oke. Kemudian kita coba tambahin curve. Kita pilih Shift A ya, Shift A, kemudian pilih curve yang pad. Oke. Kemudian ada grab, tekan G, tekan Z, taruh di atas ya. Kemudian ada G, kemudian geser ke kanan. Kita paskan saja di sini. Ya. Jadi di sini kita udah, bila Anda tekan edit mode, dalam posisi edit mode ya, tekan talinya kemudian Anda edit mode, maka kita bisa tahu di sini ada 1 2 3 4 5 titik. Dimana titik di sini bisa kita grab ke sumbu X agar kita perpanjang sampai sini ya, kurang lebih. Kemudian yang ini juga kita grab ke sumbu X. Ini juga sama, ini juga sama. Baik, kemudian dari sini kita coba untuk bagaimana menggerakkan objek ini ya, yang seakan-akan ini adalah tali nanti ya. Kita bisa langsung saja kita masuk dalam edit mode, klik talinya ini, kemudian masuk edit mode. Kemudian Anda klik ini, tekan Shift S, cursor to selected, agar kursor yang tadinya di sini menjadi di sini. Kemudian Anda tekan tab atau object mode. Dalam posisi object mode Anda Shift A, kemudian tekan armatur, pilih single bond. Nah, sekarang single bond ini udah tepat ada di cursor to selected gitu ya. Kemudian Anda lebih mudahnya ulang ini, kita ganti aja rig ya. Rig 1 lah gitu ya. Maka di sini dia berubah rig 1 ya. Kemudian di sini ini bisa kita add modifier. Anda klik talinya add modifier, kita tambahin hook. Hook ini untuk bagaimana dia bisa terkait dengan bond ini ya. Tekan pilih hook dari add modifier. Kemudian dari sini Anda pilih objek. Pastikan Anda pilih rig 1. Rig 1 adalah ini. Kemudian bondnya adalah bond. Oke, kemudian Anda masuk di edit mode, klik ini, klik yang tadi ya. Kemudian Anda assign. Oke, cukup. Kemudian Anda tap lagi, Anda pilih bond ini. Ini bond ini sudah bisa menggerakkan tali ini ya. Oke. Kemudian step selanjutnya, klik lagi tali ini. Posisi edit mode, klik di sini, Shift S, cursor to selected. Oke, kemudian Anda armatur single bond lagi, jadi pas lagi ada di sini dia. Dia ada di sini, kemudian kita tap trig 2. Ganti trig 2. Oke, kemudian di sini bisa kita duplikat ya rekan-rekan. Kita coba duplikat hooknya. Kemudian ini tadi rig 1 kita ganti ke rig 2 ya. Nah, ini rig 2. Bondnya adalah bond. Kemudian masuk edit mode, klik ini, di assign. Cukup, kita lihat ya. Oke. Jadi dia udah bisa menggerakkan tali tersebut. Klik lagi talinya seperti biasa, Anda klik ini, Shift S, cursor to selected. Kemudian tab armatur single bond. Oke. Lakukan hal yang sama di sini F2 dulu, rig 3.
Kemudian masuk di sini, Anda coba duplikat, pilih rig 3. Ininya masih bound, kemudian ini Anda pilih, Anda assign. Kita cek lagi. Oke, sudah mulai bergerak juga. Kemudian klik lagi ini, Anda ikutin caranya, Shift S, kursor selected, kemudian tab armature single bond. Oke. Kemudian diganti rig berapa tadi? 1 2 3 4 ya. Rig 4. Kemudian pilih ini rig 1 2 3, kemudian kita duplikat. Untuk dipilih adalah rig 4. Tab, pilih ini di assign. Anda cek, iya, juga bergerak. Kemudian terakhir adalah ini. Kita coba di sini Shift S, kursor to selected, agar tulangnya ada di sini. Kemudian di tab object mode, Shift A, kita armature single bond. Kita ganti rig 5. Klik talinya lagi. Kemudian di sini kita coba duplikat lagi. Kita cari rig 5. Oke, kemudian ini posisinya adalah tetap edit mode, kemudian Anda assign. Kita cek, tab. Oke. Jadi semuanya udah bisa bergerak ya rekan-rekan. Nah, talinya ini itu bisa kita ini kan masih curve ya, kurva. Jadi kita bisa pilih object data properties. Kemudian Anda pilih di geometry. Kemudian ada depth-nya Anda pilih 0,3 lah ya, agar dia kelihatan lebih tebal gitu. Oke. Nah, ini kalau lihat dari 6/7 mereka seperti belum pas di sini ya. Jadi ini nanti kita coba taruh ke depan aja ya. GY. Oke. Nah, di sini kita udah punya nih tulang-tulang yang udah bisa kita animasikan rekan-rekan. Ini untuk mempermudah ya sebenarnya ya, agar kita bisa melakukan animasi gitu. Nah, kemudian dari sini kita langsung aja kita coba copy gitu ya. Kita copy semuanya, kita pilih tulangnya, kita pilih juga talinya. Kemudian kita Shift D. Nah, ini kan ada 2 nih. Anda Ctrl R Z 180, maka dia nanti akan ada 2 gitu ya. Oke. Nah, ini satunya. Nah, di sini kita udah bisa melakukan animasi rekan-rekan. Jadi ini masih sederhana saja. Untuk bagaimana ceritanya bila ada gunting di sini, digunting kemudian dia bisa jatuh gitu ya. Pastikan ada di timeline 1, N-nya mungkin cukup di 60 saja, jadi nggak perlu lama-lama ya untuk animasinya. Di 1 Anda pilih bond ini. Nah, kondisi tetap di I ya, Anda tekan I, location, kemudian ketika dia diputus masih berada di 8 gitu ya. Jadi posisi masih sama. Mungkin ada baiknya kita coba masukkan guntingnya ya. Gunting ini saya bisa ambil, rekan-rekan bisa ambil dari aset ini juga. Anda bisa ambil guntingnya, tempat yang udah saya siapin ya. Oke, ini adalah gunting. Oke. Nah, guntingnya mungkin kurang tinggi.
ke sumbu Z gitu ya. Kita grab sumbu Z, Anda tekan I location juga sama, location. Oke. Jadi tulangnya kita hide dulu biar jelas ya. Mas ya. Nah, jadi dari animasi ini kita bisa membayangkan kapan tulang ini akan putus gitu ya. Tadi di posisi 1 masih posisinya di sini ya tulangnya. Kemudian ketika dia potong, maka sebenarnya tulang ini masih berada di sini ya, masih stay lah ya. Nah, dia juga masih ada di sini. Oke. Kemudian di nomor 1 kita coba ketika di sini dia udah mulai jatuh ke bawah. Gitu kan, gini lah ya. Nah, ininya nanti kita perlambat. Oke, jadi nanti di sini dia jatuh sampai bawah. Kemudian waktu ini jatuh sampai bawah sampai di 60, mungkin dia udah sampai di sini ya. Oke, kita lihat. Nah, kemudian Anda klik ini, pastikan dia juga sama, posisi pertama dan location sama. Waktu ini putus, kemudian ini masih posisi sama di sini locationnya. Kemudian ketika ini putus, dia udah mulai mengikuti di posisi ini ya. Gitu. Set. Gitu ya. Ini Anda mungkin kira-kira saja Anda dengan saya bisa jadi berbeda ya. Cara animasinya. Oke. Kemudian yang ini posisi juga satu, lokasi sama. Ketika op di sini dia masih berada di sini yang sama, locationnya masih. Kemudian di sini dia mulai ikut turun. Oke. Gitu ya. Kemudian pilih ini. Pilih satu I location. E-location. Dan kemudian dia juga jatuh ke sini. Oke. Kemudian tinggal terakhir ini ya. Ini posisi juga masih location yang sama. Ini masih location yang sama. Terus kemudian kemudian dia waktu posisi 60 dia udah juga ikut jatuh begini. Mungkin Anda bisa lebih baik daripada saya ya. Ini cuman contoh saja bagaimana kita bisa melakukan animasi sebuah objek tali. Ini mungkin bisa dipercepat ya jatuhnya dia. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita udah punya animasi yang untuk tali peresmian ya.
Nah, nanti yang sebelahnya juga Anda bisa kira-kira nih. Di sebelahnya Anda juga punya animasi yang sama. Ya, pada posisi sini dia masih lokasi yang sama. Kemudian ketika di sini dia masih lokasi yang sama. Sini masih lokasi yang sama. Kemudian ketika di sini dia udah mulai jatuh ya. Oke. Kita ikutin aja model yang sebelahnya. Biar terlihat agak berbeda ya. Nah, nanti yang di sini posisinya masih location yang sama. Waktu dia mau jatuh masih posisi lokasi yang sama. Kemudian dia mulai ngikut. Ini masih lokasi yang sama. Anda coba-coba nanti di rumah bagaimana Anda bisa mungkin lebih baik daripada saya animasinya. Dan ini oke. Posisi ini masih sama, di sini dia masih sama lokasinya. Di sini dia mulai turun ya. Oke, di 60 dia udah berada di sini. Kita lihat. Ya, begitulah rekan-rekan cara melakukan animasi untuk sebuah tali peresmian ya. Dimana Anda bisa membuat animasi ini mungkin lebih baik lagi, lebih smooth lagi. Karena ini hanyalah contoh dari saya bagaimana Anda bisa membuat rigging tali dengan cepat agar Anda bisa mengejar waktu project Anda yang harus segera dipresentasikan ya. Anda bisa kasih plan nanti ya untuk lantainya, dan ini masih ada di sini. Jadi nanti sebelum Anda kasih plan, jangan lupa Shift S, cursor water again, di sini kembalikan lagi, kemudian baru Shift A plan. Jadi dia ada di tengah sini ya. Tekan S, tekan 2, oke 2 kali begini. Anda tab, edit, ditekan 2, edit atau edge, pilih edge, kemudian Anda extrude ke Z ya. Jangan lupa ini Anda bisa bevel, Ctrl B, oke. Kemudian jangan lupa pilih kamera, Shift A, kamera. Anda bisa pastikan dengan tekan Shift, posisi begini. Kalau oke baru Anda tekan Ctrl Alt 0 ya. Jadi kameranya udah persis di sini. Tekan Shift tombol kiri atas. Ini Anda bisa gerak-gerakan begini ya. Oke. Anda juga bisa tekan Shift itu lagi di Shift paling atas, kemudian Anda mundurin.
mungkin terlalu maju. Oke. Nah, tinggal ada setting lightnya ya, lightningnya ada setting biar dia lebih terang gitu ya. Ini udah ada di sini lampunya, kita ganti 150 watt atau 250 aja. Kita lihat reviewnya di render. Kemudian ada ganti cycle, ada bisa if atau recycle juga bisa. Kalau saya mungkin lebih cycle, maksimum sampelnya Anda pilih 128 misalnya. Outputnya Anda pilih kemana nih outputnya gitu ya. Pastikan Anda pilih dulu kemana Anda outputnya. Oke, kemudian misalnya Anda pilih salah satu folder gitu ya. Folder misalnya Anda pilih new folder tali animasi. Oke, masukkan ke sini, accepted. Jadi dia akan nge-save ke situ. Pastikan pilih video FFmpeg video, encodingnya Metroska ini ada ganti MP4. Oke, udah semua. Ini cukup. Kemudian di save, jangan lupa tali animasi tali peresmian gitu ya. Nah, ini bisa ganti warnanya, mungkin warna merah gitu. Kemudian ada link ini, Anda klik, dan ini Anda klik, Ctrl L, link material. Nah, dia akan otomatis sama warnanya. Oke, lampunya kurang terang, Anda bisa terangkan misalnya 1000. Oke, kalau lampunya kurang banyak, Anda bisa tambahkan lagi light spot lah ya, spot grab ke atas. Anda pilih grab Y, kemudian Anda arahkan. Diganti misalnya 500. Ya. Atau kalau mau terang lagi 1500, coba-coba aja. Jadi seakan-akan ada lampu yang menyinari dari depan ke belakang ya. Oke, Anda mungkin bisa coba dulu render image biar tahu oke apa enggak kita punya ini ya. Tapi jangan lupa ini kita belum animasikan ternyata ya. Hooknya masih di sini, kita sudah melakukan animasi, tapi saya lupa bagaimana hook ini agar dia bisa mengikuti juga ya talinya jatuh ya. Kita kembali ke numpad 1. Ya, kita pilih ini. Kita cek di sini dia posisi masih yang sama, location and rotation ya. Kemudian di sini dia akan jatuh mengikuti tali itu, location and rotation. Dan di sini juga sama, dia akan jatuh lebih dalam lagi, location and rotation. Kita coba cek ya. Oke. Kemudian Anda lakukan hal sama di sebelah sini. Di sini dia masih sama. Insert location rotation, kemudian di sini dia udah mulai turun rotasinya. Kita rubah di sini location rotation, kemudian di 60 dia udah berada di gini. Location and rotation. Sekarang kita coba cek. Oke. Terakhir setelah kita mau animasi ini, kita bisa tambahkan rope ya. Maksudnya tuh model objek yang memang menyerupai tali ya. Ini kan masih curve ya, tapi dia kita tebalin seakan-akan dia tali. Oke, kita mungkin hide saja background kita ini.
Kemudian di sini kita coba balikkan kursornya ke 0, timelinenya, kemudian kita shift A, kita tekan silindernya kita langsung aja kita ini ya, RY90. Kita kecilkan. Nah, ini kita majukan sumbu Y, XY, kita grab lagi, kemudian kita kecilkan. Oke, dari sini mungkin kita bisa grab paling depan sini dia, kemudian kita tap, kita edit mode ya. Posisinya adalah kita coba untuk extrude rekan-rekan, sumbu X ya, extrude, udah kira-kira aja extrude-nya, extrude. Ini fungsinya agar nanti materialnya itu nggak pecah ya. Coba dulu. Nah, dari sini coba kita masuk Blender Kit, material kan yang rough. Ya, ini udah rough ya. Nah, sini kita mendapatkan material tali ya. Mungkin ini juga Anda bisa ganti, kalau mau pakai ini juga bisa. Ya, Anda pilih-pilih aja di sini model rope yang mungkin cocok gitu ya. Nah, ini mungkin seperti ini. Kemudian rope ini kan dia belum ngikutin nih, Oke, di sini kita coba tekan A, kita coba subdip ya rekan-rekan, biar dia lebih halus dia punya ininya, animasinya. Kemudian di sini kita coba follow curve ya. Untuk mudahnya ini coba kita hide dulu. Kita butuh curve yang di belakang ini ya. Kita tekan objek, kita add modifier, kita coba curve. Objeknya adalah notepad 1 yang ini. Oke, X ya. Nah, dia kan udah mau ngikutin sebenarnya, cuman dia belum pas ya. Dia memang ngambil dari tengah ya. Nah, sekarang bagaimana kita coba geser ke sumbu X ya. Jadi sudah ada ya. Nah, dari sini jangan lupa Anda Alt H lagi agar dia muncul. Nah, kemudian kita bisa copy ke sebelah kiri ya. Shift D, copy ke, kemudian RZ180. Ya udah sama. Tapi kan dia masih ngikutin di sebelah sini. Nah, ini kita coba curve-nya kita sampainya ke 001 gitu. 001 di sini ya. Dan kita grab ke sumbu X. Ya. Kita udah punya dua animasi yang model menyerupai tali ya. Hide dulu deh. Nah, ini kan masih jauh ya jaraknya ya. Nah, nanti Anda bisa, caranya adalah Anda klik tulang-tulang ini ya. Ketika dia jatuh, ini kan dia jauh banget ya. Anda bisa dari posisi ini Anda bisa grab agar dia naik ya.
Baru pastikan di 45 ini ada tekan I location. Nah, ini grab. Nah, gitu ya. Udah mulai ini ya, halus ya. Kita lihat di sini, ini dia posisi di sini 35. Kita mundurin, insert, location, rotation, dan posisi sini kita mundurkan sampai dia 60. Kita mundurkan, posisinya adalah begini. Location, rotation. Kemudian ini posisi begini. Oke, udah jadi rekan-rekan. Kita punya tali. Tinggal kita animasikan ya. Nanti yang di ujung-ujung ini Anda bisa cek yang ini kan kaku ya. Masih ada yang harusnya dia tidak. Keluar ya. Nanti coba Anda atur-atur sendiri ya, agar dia bisa lebih sempurna rekan-rekan. Ini kan agak keluar ya. Demikian dari saya, salam Quantum Leadership.